Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. Good afternoon, good evening, and maybe good night. How are you today? Oh, I am fine too, thank you. We meet again dalam pembelajaran kita kali ini. Kita akan membahas tentang application letter atau lebih jelasnya job application letter atau dalam bahasa kita adalah surat lamaran pekerjaan. Sebentar lagi Anda yang sekarang sudah kelas 12 akan segera beberapa bulan lagi akan segera meninggalkan sekolah ini, semoga amin. Tentunya akan segera menghadapi dunia nyata, dunia pekerjaan, dunia industri, menghadapi dunia yang real, tidak lagi dunia simulasi seperti yang ada di sekolah kita. Maka di sini kalian perlu memahami atau terampil dalam tata cara untuk membuat surat lamaran pekerjaan. Syukur kalau Anda mampu menulis surat lamar pekerjaan yang berbahasa Inggris, karena sekarang banyak perusahaan-perusahaan multinasional yang mensyaratkan Anda menulis application letter itu dalam bahasa Inggris. Oke, dalam pertemuan kita kali ini simaklah videonya baik-baik. Kita akan mendiskusikan tentang bagaimana caranya menulis job application letter in English. Oke, kita mulai. Job application letter. Nah, ini adalah contoh surat lamaran pekerjaan. Nanti kita akan elaborate satu persatu strukturnya dan cara penulisannya. Dalam bahasa Inggris ini seringkali diistilahkan surat lamaran pekerjaan seperti ini diistilahkan sebagai cover letter. Cover letter. Ya. Cover letter itu surat lamar pekerjaan yang di depan. Kenapa di depan? Karena di belakang nanti akan ada lampirannya. Cover letter, lampiran itu biasanya berupa CV atau resume. Akan kita bahas kemudian ya. Kita mulai. Anda lihat di sebelah kiri ada contoh surat lamar pekerjaan. Banyak formatnya ya, tapi umumnya seperti ini. Yang pertama itu yang paling atas. Yang paling atas yaitu Lilis Handayani. Nah, di sini itu adalah apa? The applicant. Apa itu applicant? Applicant itu si pelamar, ya, si pelamar. Jadi tulisan dalam surat itu di bagian atasnya ditulis siapa yang mengirim suratnya. Terus di bagian selanjutnya di bawahnya itu adalah ada sebuah alamat ya. Kira-kira alamat siapa ini? The applicant's address. The applicant address. Alamat dari pelamar pekerjaannya. Jadi ini penulis surat lamarannya itu menuliskan alamatnya di atas ya, biasanya ada di pojok kiri atau di pojok kanan, terserah. Oke, jadi setelah alamat kita juga harus menuliskan tanggal apa ini? Disebutnya deadline. Deadline itu adalah baris tanggal kapan surat itu dirilis atau ditulis dan dikirimkan. Selanjutnya addressee. Address itu alamat yang dituju atau siapa yang dituju. Biasanya ini alamat dari perusahaan atau organisasi atau sekolah yang akan kita tuju untuk melamar posisi dalam pekerjaan itu. Jangan lupa juga menuliskan ini ya. Biasanya alamat surat itu ditujukan kepada bagian yang namanya Departemen Sumber Daya Manusia atau personalia. Dalam bahasa Inggris itu HRD, Human Resources Department, HRD, atau di sini personil manager tertulis ya, Mr. Frank Peterson, personil manager berarti manajer personalia, bagian departemen perusahaan atau bagian perusahaan atau departemen perusahaan yang menangani perekrutan karyawan. Jadi surat lamaran itu mutlak disampaikan kepada bagian
personalia atau HRD, Human Resources Department, atau bagian personalia lebih jelasnya. Jangan lupa menyebut nama direkturnya atau manajernya biasanya. Oke, good. Terus Dear Mr. Peterson, ini dinamakan salutation, salam pembuka. Salutation adalah salam pembuka. Dear Mr. Peterson, Pak Peterson yang saya hormati atau yang terhormat. Oke, kemudian di sini ada 3 paragraf. Ini umumnya batang tubuh dari surat lamaran itu ada 3 bagian. Bagian the first paragraph, the second paragraph, and then the third paragraph. Ini punya bagian masing-masing ya. Dan isinya apa? Coba kita lihat. Paragraf pertama itu opening paragraph, paragraf pembuka. Ya, di sini tertulis I'm writing to you in response to your advertisement for a local bla bla dan seterusnya sampai pada match this position requirement ya. Apa itu? Subject. Subject itu seperti Anda lihat yang bergaris merah di bawahnya itu for a local branch manager. Ya, for a local branch manager. Untuk manajer cabang lokal ya. Ini apa yang dimaksud dengan subjek itu? Adalah sebuah posisi yang akan dilamar berdasarkan advertisement atau iklan yang diterbitkan oleh perusahaan yang akan membuka lowongan tersebut. Jadi di sini diawali dengan I'm writing to you, saya menulis kepada Anda in response to your advertisement, sebagai respon dari iklanmu for a local branch manager, untuk posisi manajer cabang lokal yang diiklankan, diadvertisekan di newspaper, Jawa Post newspapernya, hari, dan seterusnya. Jadi untuk lebih detailnya kita bisa menuliskan dari mana pengumuman lowongan pekerjaan kita dapat dan subjeknya apa lowongan pekerjaan yang akan kita sasar dengan surat lamaran pekerjaan yang kita buat. Itu mutlak penting ya. Isinya yang kedua itu reference. Reference, coba lihat yang bergaris bawah merah. Newspaper appeared in Jawa Post on Sunday, June. Nah, tadi yang saya sebutkan. Reference di sini adalah dari mana kita mendapatkan informasi dari job openingnya. Job openingnya ya. Lowongan pekerjaannya, pembuka lowongan pekerjaannya. Jadi dalam opening paragraph 1, paragraf pertama dari opening paragraph isinya adalah subjek, posisi yang kita sasar, dan reference, dari mana kita dapat informasi dari lowongan pekerjaan tersebut. Oke, good. Berikutnya, yang di tengah ini ya, yang di tengah dinamakan body. Ya. Intinya, bodinya, badannya. Di sini banyak tertulis ya, mulai dari my current position, posisi saya sekarang. Oh, berarti di sini dia masih menjabat di satu perusahaan lain dan ingin keluar mencari pekerjaan yang lebih layak mungkin ya. Body isinya apa? Qualification, kualifikasi. Kualifikasi di sini adalah apa-apa yang kita punya. Kita itu sampai pada kualitas seperti apa yang bisa kita andalkan dari kualitas kita. Coba kita simak di bagian yang bergaris merah. In addition to my responsibilities as manager, I also develop time management tools to stop using Access Excel. Nah, ini menunjukkan kemampuan yang dimiliki oleh pelamar. Di samping sebagai manajer, dia juga bisa membuat time management tools for staff. Di manajemen alat pemanajemen waktu untuk para pegawai menggunakan Microsoft Access, Microsoft Excel, Office Suite, dan lain sebagainya. Jadi dia di dalam kualifikasinya itu menunjukkan kualifikasi dia, kualitas dia, kemampuan dia sampai apa saja, seperti apa saja. Itu mutlak diperlukan. Karena surat lamaran pekerjaan itu juga berfungsi sebagai untuk mengimpress, membuat personal manajernya terkesan dengan diri kita, dengan potensi kita, seperti itu. Selanjutnya, work experience. Ya, pengalaman kerja ini juga mutlak penting ya. Pengalaman kerja ini mutlak penting karena ini juga akan meyakinkan personal manajernya, meyakinkan perusahaan bahwa kita itu punya pengalaman.
karena pengalaman lebih dipercaya daripada hal-hal yang lain, kemampuan yang kita tunjukkan dalam bentuk yang lain misalnya. Jadi di body ini kita perlu mutlak menyampaikan kualifikasi kita, kemampuan kita apa saja, dan pengalaman kita kerja apa saja. Jadi untuk melamar pekerjaan yang lebih, melamar ke sebuah organisasi atau perusahaan yang lebih bonafit, diperlukan mutlak pengalaman-pengalaman sebelumnya. Biasanya seperti itu. Jadi di body kita menunjukkan kualifikasi dan work experience-nya. Terus selanjutnya, yang bagian akhir ini, paragraf 3, the third paragraph, apa itu closing, paragraf penutup. Ini juga sangat penting karena di sini menunjukkan seberapa jauh kita mengharapkan pekerjaan itu. Kenapa begitu? Coba kita lihat. Show your interest in the job, menunjukkan betapa kita tertariknya, betapa kita memerlukannya terhadap pekerjaan itu. Coba Anda lihat. I look forward to the opportunities to personally discuss why I'm particularly suited for this position. Saya menunggu kesempatan untuk secara personal, secara pribadi mendiskusikan kenapa saya cocok dengan posisi tersebut. Ya, ini menunjukkan memang kita harus percaya diri seperti itu ya kalau dalam menulis surat lamaran pekerjaan, bahwa kita mengharapkan kesempatan untuk menunjukkan atau mendiskusikan kenapa kita itu cocok dengan pekerjaan yang kita lamar, lebih cocok daripada pelamar-pelamar yang lainnya. Ini artinya apa? Artinya kita menunggu untuk diwawancarai. Seperti itu ya. Jadi surat lamaran pekerjaan itu yang terjadi kemudian yang pertama kali setelah surat lamaran dikirimkan, harapan terbesarnya adalah untuk diinterview oleh perusahaan. Jadi kalau sudah interview itu sudah ada harapan besar, begitu ya. Karena perusahaan tidak memilih orang sembarangan untuk diinterview. Yang tidak layak secara dokumen ya tidak bisa diinterview. Selain showing your interest in the job, menunjukkan ketertarikannya, yang berikutnya adalah isi kontak. Coba kita simak di yang bergaris merah ini. I can be reached via telephone number, bla bla bla, atau email. Isi kontak ini adalah kontak yang mudah dihubungi ketika kita sudah layak untuk masuk dalam level atau tingkatan interview. Jadi sampaikan alamat-alamat yang mudah dihubungi, biasanya nomor HP. Kalau alamat surat susah ya, biasanya nomor HP, email, WA, dan lain sebagainya. Itu. Selanjutnya, bagian yang tidak kalah pentingnya itu adalah ini, sincerely, ya, complementary clause, salam penutup. Ya, hormat saya, begitu kalau dalam bahasa Indonesia. Hormat saya di sini adalah penulis. Signature, jangan lupa tanda tangan, karena biasanya perusahaan juga bisa melihat karakter kita dari jenis tanda tangan kita. Itu. Signature. Nah, yang tidak kalah pentingnya, karena ini hanya cover letternya, letter surat sampulnya, yang terpenting adalah di belakangnya itu ada dokumen yang memperkuat atau lampiran yang memperkuat surat hal-hal yang kita sampaikan dalam surat tersebut, berupa resume ringkasan dari kurikulum vitae kita. Jadi kita bisa menyiapkan resume atau CV. Kalau CV itu biasanya sejarah lengkap kehidupan kita yang ada kaitannya dengan pekerjaan itu. Kalau resume itu ringkasannya saja, dan tentu saja adalah copy of certificate. Copy of certificate. Kalau ada sertifikat yang menunjukkan pengalaman kerja dan sekolah kita. Gitu ya, itu disebut sebagai enclosure atau lampiran. Inilah isi atau struktur yang umum digunakan oleh pelamar pekerjaan di Indonesia maupun internasional yang menggunakan bahasa Inggris. Struktur cover letternya, sekali lagi, cover letternya, surat sampulnya, itu bahasa harfiahnya, isinya seperti ini, mulai dari applicant sampai enclosure. Oke, itu adalah contoh surat dan strukturnya. Ada hal-hal yang harus kita perhatikan, harus kita ingat dalam menulis surat lamaran pekerjaan ya.
Eh, yang pertama, Bang. Nah, di sini saya sajikan writing guideline for cover letter, petunjuk penulisan dalam surat lamaran ya. Yang pertama harus kita perhatikan adalah panjangnya. Biasanya surat lamar pekerjaan itu should not be more one page, tidak boleh lebih dari satu halaman. Should not be more one page. Seharusnya tidak lebih dari satu halaman. Ini yang paling bagus. Jadi manfaatkan satu halaman itu sebaik-baiknya untuk mengekspresikan apa yang kita mampu. Berikutnya format and margin. Bentuknya kalau mengetik ya di Office Word, single space, spasi tunggal, jadi spasinya 1,0, with a space in between each paragraph. Dengan ada space yang agak luas, ya lebih dari satu point, single space, antar paragraf ada ruang. Kita bisa gunakan, kalau di Office Word itu bisa gunakan itu yang layoutnya apa ya, atau kita enter saja, kita enter jadi mungkin jadi 2 point untuk space-nya, jadi ada jarak antara paragraf, jarak yang terlihat antara paragraf satu dan lainnya. Oke, selanjutnya apa lagi? Font, hurufnya kita gunakan huruf-huruf yang standar, use traditional font. Jadi font itu hurufnya yang standar saja seperti Times New Roman, Arial, Calibri dengan ukuran 10 sampai 12. Hindari menggunakan font-font yang eye catching, yang aneh-aneh itu ya. Selanjutnya handwriting. Kalau dalam bentuk tulisan tangan, itu tidak boleh ada koreksian, no typo, tidak boleh ada koreksian. Jadi kalau salah ya diganti. Begitu kira-kira ya. Oke, demikian tadi penjelasan singkat dan contoh dari cara kita menulis surat lamaran pekerjaan. Semoga ini bermanfaat. Sampai di sini. See you in the next video. Jadi jumpa lagi dalam video-video pembelajaran selanjutnya. Oke. Terima kasih untuk yang sudah like dan subscribe. See you next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.